Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, 11 siswa SMP Negeri 1 WD Klaten dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga keracunan. Peristiwa terjadi usai siswa menyantap menu makanan bergizi gratis. 17 siswa SMP Negeri 1 WD Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Mereka mengeluh mual, pusing, dan lemas hingga harus dilarikan ke Puskesmas Wudi dan sebagian ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bagas Waras untuk mendapatkan pertolongan. Salah seorang siswa mengatakan dirinya mengeluh mual setelah menyantap daging ayam. Ayam, rasanya gimana? Terus kok jadi pusing? Apa agak basi gitu ayamnya mungkin? Ya agak basi gitu ya. Dengan adanya mutah dan lemes, sehingga kita lakukan observasi dan dari 11 itu 8 siswa kami rujuk ke rumah sakit untuk penatalaksanakan terhadap gejala yang muncul. Setelah adanya insiden ini, pembagian MBG dibatalkan atau dilakukan penarikan oleh pihak SPPG. Saat ini petugas tengah melakukan penyidikan dan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka adalah Wamendagri, Wamenkes, Kepala BP BUMN, LPS, dan sejumlah duta besar. Secara bersama-sama harap diikuti dan memahami kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto kembali menambah susunan Kabinet Merah Putih. 2 wakil menteri dipilih untuk menempati posisi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin Paulus Octavianus resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin merupakan dokter spesialis paru sekaligus politisi Partai Gerindra. Presiden juga melantik Komjen Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Wiyagus tercatat pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dengan dilantiknya Benyamin Paulus, posisi Wamenkes menjadi 2 orang, yakni Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus. Sementara dengan pelantikan Wiyagus, posisi Wamendagri diisi 3 orang, yakni Bima Arya, Ripka Haluk, dan Ahmad Wiyagus. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penambahan wakil menteri berdasarkan pertimbangan beban kerja di kementerian masing-masing. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, lagi-lagi Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni terlibat dalam peredaran narkoba. Kali ini dirinya diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Amar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, terekam CCTV sebuah truk kontainer menabrak apotik di Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Diduga supir mengantuk saat mengemudi. Detik-detik, sebuah truk kontainer menabrak apotek di Desa Baru, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar terekam CCTV. Truk tiba-tiba oleng dan langsung menghantam keras bangunan hingga membuat panik sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Kerusakan cukup parah pada bagian apotek, hampir seluruh bagian depan hancur. Bahkan sejumlah barang di dalam apotek rusak akibat benturan keras tersebut.
hingga tak ada yang bisa diselamatkan. Dari keterangan saksi mata, truk kontainer melaju dari arah Makassar menuju Mamuju dengan kecepatan tinggi. Diduga kuat, supir kontainer mengantuk hingga kehilangan kendali. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sopir truk kontainer berhasil keluar dari kendaraan dengan kondisi selamat, meski truk kontainer bagian depan rusak. Ini kendaraan yang bawa ngantuk. Iya. Bawa ngantuk, tiduran, mulai dari sini pembelokan tidak disadari. Ini apa saja yang ditabrak ini, Pak? Ini yang ditabrak ini kan apotik. Ada 2 bagian. Ini bagian depan dia habisi masuk. Iya, habis. Dengan isinya, Pak? Dengan isinya. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengemudi kendaraan berat untuk selalu berhati-hati dan beristirahat jika merasa mengantuk, guna menghindari kecelakaan serupa. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Di lainnya pemirsa, artis Nikita Mirzani menjalani sidang tuntutan atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aniki, dari iNews sekarang. Pondok Bambu, Nikita Mirzani mengaku siap untuk menjalani sidang tuntutan atas kasus yang menimpa dirinya. Sidang tuntutan Nikita Mirzani digelar pada Kamis siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemeriksaan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh pengusaha kosmetik Reza Gladys. Di sidang sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menyampaikan sejumlah kejanggalan selama proses persidangan berjalan. Nikita meyakini bahwa proses hukum yang menjerat dirinya dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Dan seperti apa situasi jalannya persidangan tuntutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani? Sudah terhubung dengan rekan kami ada Dilami Aulia bersama dengan juru kamera Jamie Jasin yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Dilami, silakan laporan Anda. Artis Nikita Mirzani kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan dugaan kasus TPPU tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys, di mana tadi untuk waktu sidang tepat waktu, ya, ini dimulai pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat, dan pada hari ini agendanya adalah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana tadi dari pukul 11 jaksa sudah membacakan sejumlah keterangan mulai dari keterangan saksi, di mana jaksa mengungkapkan ada 15 saksi yang dihadirkan dalam persidangan Nikita Mirzani sejauh ini, mulai dari yang melapor, yakni Dr. Reza Gladys, Dr. Oki, kemudian juga ada Ismail Marzuki, yakni asisten dari Nikita Mirzani, hingga dokter detektif yakni Almira. Selain itu juga ada 4 orang saksi yang meringankan Nikita Mirzani, ada pula 10 saksi ahli dalam persidangan, dan juga tadi diungkapkan oleh JPU ada 39 bukti dari kasus TPPU Nikita Mirzani, sehingga dari pihak Reza Gladys begitu ya optimis dapat memenangkan persidangan ini dan menduga bahwa JPU ini akan menjatuhkan tuntutan yang besar kepada Nikita Mirzani, karena memang dari pihak Reza Gladys mengungkapkan bahwa memiliki sejumlah bukti dan melihat juga perilaku Nikita Mirzani di persidangan yang kadang terkesan membuli jaksa dan juga hakim. Selain itu, Nata dan juga pemirsa, kalau saya uraikan ya terkait dengan kasus yang menjerat terdakwa Nikita Mirzani, yakni bermula dari 14 Oktober 2024, di mana Dr. Reza Gladys ini melihat di sosial media, yakni TikTok, terkait dengan unggahan dari Nikita Mirzani yang terkesan-kesan menjelekkan produk dari Dr. Reza Gladys. Kemudian pada tanggal 15 Oktober, di mana Nikita Mirzani ini mengirimkan WhatsApp ke Dr. Oki Pratama untuk sepakat menyerang produk dari Dr. Reza Gladys. Kemudian dari 27 Oktober 2024, pihak dari Nikita Mirzani, Ismail dan juga Dr. Oki ini sepakat untuk
meminta uang tutup mulut kepada Dr. Reza Gladys, di mana Dr. Reza Gladys dalam hal ini memberikan 4 miliar, di mana 2 miliar diberikan secara cash dan 2 miliar lainnya ditransfer untuk cicilan rumah Nikita Mirzani. Ini sangatlah menarik karena tidak hanya dari awak wartawan saja, namun juga ini simpatisan pendukung Nikita Mirzani juga hadir untuk menyaksikan gelaran persidangan pada hari ini. Nanti kita lihat karena untuk proses tuntutan JPU ini masih terus berjalan. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia dan juru kamera Jamie Jasin telah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, si Indosiar akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.